Di sesi ini kita akan mencoba mengenal apa yang disebut dengan lebar efektif dan kita akan mencoba juga tutorial terkait mencari nilai lebar efektif plat lantai. Kita ke kondisi dulu. Bahwa dalam penerapan balok komposit khususnya di jembatan kita akan mengenal yang disebut dengan balok baja dan kita nanti juga akan mengenal yang disebut dengan plat lantai. Nah, untuk bisa menghitung pembebanan yang diterima oleh balok, maka kita perlu tahu nilai lebar efektif. Nah, pada sistem lantai beton bertulang pada umumnya bersifat sistem plat satu arah dengan jarak bentang plat disebut dengan B dan jarak dari as ke as balok yang saling sejajar. Kita kenali dulu tentang sistem pembebanan pada plat, di mana pada konsep pembebanan plat di perencanaan beton dikenal ada yang disebut dengan plat lantai satu arah dan juga ada plat lantai dua arah. Di plat lantai dua arah pada umumnya sering digunakan pada pembebanan pada gedung. Kalau kita lihat contohnya langsung bisa ada di sini. Bayangkan kalau kita di sini memiliki sebuah grid gedung di mana yang saya beri warna merah ini adalah kolomnya. Ini adalah kolom. Oke. Nah, di antara kolom-kolom ini ada balok yang bernama balok A, balok B, balok C, dan juga balok D. Konsep pembebanan pada balok A, balok B, balok C, dan balok D itu menggunakan sistem yang disebut dengan plat lantai dua arah. Jadi bagaimana kita mentranslasikan sebuah pembebanan kepada balok. Kalau pada plat lantai dua arah, area yang disebut dengan area A1, ya, area A1 ini, semua beban yang berada di area A1 ini akan dibebankan kepada A. Semua beban yang ada di area B1 dan juga pada area B2 itu akan diberikan kepada balok B. Begitu pula untuk area di area C1 itu akan diberikan pada balok C dan yang berada di D1 akan diberikan kepada balok D. Di mana nanti D akan diteruskan ke masing-masing kolomnya. Nah, pada konsep plat lantai satu arah jauh lebih simpel di mana balok yang berada di tengah akan menerima beban dari area di kiri dan kanannya. Namun kita perlu mencari nilai lebar efektif yang ada atau BE supaya tidak terjadi timpang tindih dengan pembebanan balok lainnya. Pada aturannya, untuk bisa menghitung BE atau lebar efektif, nilai BE harus diambil nilai terkecil dari 0,25 L B atau 0,5 B ditambah dengan jarak terluar dari balok. Jadi B ini adalah jarak antara balok dengan balok, yang kuning ini adalah jarak terluar dari balok, dan L merupakan bentang dari balok. Kita langsung ke contoh soal untuk bisa mengerjakan atau memahami konsep lebar efektif. Di layar Anda ada sebuah soal di mana ada balok komposit dengan WF-nya UB 1016305493 dan ada sebuah plat beton, ada plat beton dengan tebal 250 mm. Nah, kita disuruh mencari nilai B efektifnya jika kondisinya seperti ini. Di mana B adalah jarak dari balok satu ke balok lainnya adalah sebesar 3000. Dan jarak terluar dari balok pada sisi terluar adalah 1500 dan L panjang bentang dari balok yaitu sebesar 6000 ditambah 6000 mm atau sebesar 12000 mm. Kita gunakan
kondisi ini, di mana kita akan mengambil nilai terkecil dari kondisi 1, 0,25L, kondisi 2B, nilai B saja, dan kondisi ketiga adalah 0,5B ditambah dengan jarak terluar dari balok. Kita hitung dulu pada kondisi 1. Maka pada kondisi 1 yaitu 0,25L, kita bisa hitung 0,25 dikalikan dengan L. L-nya sebesar 12.000 mm. Maka 0,25 dikalikan 12.000 kita punya nilai sebesar 3.000 mm. Kondisi kedua, berapa nilai B-nya? Nilai B adalah jarak dari balok ke balok, maka di kondisi soal yang ada di layar Anda, maka nilai B sebesar 3.000. B sama dengan 3.000 mm. Pada kondisi ketiga, 0,5B ditambah dengan jarak tepi. Atau sama dengan 0,5 dikalikan dengan 3.000 ditambah dengan jarak tepinya yaitu sebesar 1.500 mm. Maka kita punya 0,5 dikalikan dengan 3.000 yaitu sebesar 3.000 mm. Oke, dari kondisi 1, kondisi 2, dan kondisi 3, kita harus mencari nilai terkecil. Karena kebetulan pada kondisi ini, kondisi 1, 2, dan 3 nilainya sama, maka nilai terkecil yang kita pilih adalah sebesar B efektif sama dengan 3.000 mm. Oke, itu adalah nilai lebar efektif dari kondisi soal yang sedang kita bahas. Pada layar Anda sudah bisa kita lihat bagaimana deskriptif konsep B efektif atau lebar efektif pada pembebanan sebuah balok. Sehingga untuk satu balok WF dengan ukuran UB 1016 kali 305 dikalikan 493 akan menerima beban dari lebar efektif plat beton selebar 3.000 mm. Seluruh beban yang ada di atas plat beton ini akan diberikan kepada balok WF yang ada.